Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Jasman MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Agama dan Etika beserta jajarannya. Teman-teman seperjuangan yang saya hormati, tidak lupa pemirsa yang menonton mungkin video pidato singkat saya yang tentunya saya hormati dan mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa menjalankan rutinitas sehari-hari dan berkatnya pula kita bisa eksis dalam menjalankan ibadah puasa saat ini. Shalawat beserta salam marilah kita panjatkan ke Nabi kita, ke baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Nah, hadirin rahimakumullah, sebelum meranjak kepada pembahasan yang akan saya bahas dalam pidato singkat ini, alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Maka karena ada istilah tak kenal maka tak sayang dan tak sayang maka tidak ada pengorbanan. Nah, mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Salman Al-Fariji dari kelas Teknik Informatika 20A dengan NIM 20.2433. Nah, dalam kesempatan pidato singkat ini, saya akan membawakan sebuah tema atau pembahasan mengenai tentang menanggapi berita hoak dalam ajaran Islam. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami imbas dari hoak tersebut atau misalkan pernah mungkin melakukan hal tersebut mungkin. Tapi naudzubillah ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum lebih jauh pembahasan mengenai hal tersebut, menurut definisinya hoak merupakan pembohongan publik atau pembohongan kepada publik ya, atau penyebaran informasi yang tentunya menyesatkan dan bahkan bisa menistakan pihak lain. Nah, pembuatan hoak ini pun sebetulnya memang perbuatan tercela ya, dan bisa juga merugikan pihak lain oleh pembohongan hoak. Dan dalam Islam hoak ini diistilahkan sebagai hadisul ifki atau berita bohong. Nah, sebetulnya untuk dalam hoak ini atau misalkan istilah hoak ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat ini saja, akan tetapi hal ini sudah terjadi jauh sebelum kita lahir atau tepatnya semenjak peradaban Nabi atau zaman Nabi pun hoak ini pun sudah ada gitu. Nah, sedikit menceritakan singkatnya hoak dalam zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, dikisahkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dan Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan bahwa pada zaman Nabi dulu sepulang Nabi perang dari perang Quraisy, beliau tertinggal dari rombongan karena mencari kalungnya yang terjatuh di jalan. Nah, kemudian sekembalinya dari pencarian tersebut, Sayyidina Aisyah tidak menemukan untanya atau untanya tidak terparkir di tempat yang biasanya parkir gitu kan. Nah, selanjutnya pada saat itu seorang sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal melihat Aisyah radhiyallahu anha dan menawarinya kendaraan lain,
ya atau bisa dikatakanlah menawarkan unta lain gitu untuk Sayyidina Aisyah itu pulang ke rumahnya. Nah, kemudian Sayyidina Aisyah pun menaikkan unta tersebut dan para sahabat berjalan untuk mengikuti Sayyidina Aisyah tersebut. Nah, eh, peristiwa tersebut, Aisyah dan Sofwan ini kemudian digemborkan sebagai perselingkuhan gitu. Ada yang memberitakan kepada warga atau masyarakat pada zaman dahulu di era Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa diberitakan si Sofwan ini dan Sayyidina Aisyah ini adalah selingkuh gitu. Padahal niat dari awal si Sofwan ini ingin membantu Sayyidina Aisyah untuk pulang ke rumahnya karena ada hal yang tadi disampaikan gitu. Maksudnya ada untanya yang tidak biasanya tidak terparkir di sana lah gitu. Nah, akibat isu tersebut atau hoax tersebut bisa dikatakan hoax tersebut, dalam riwayat yang sama Sayyidina Aisyah itu didiamkan oleh Nabi selama sebulan. Ya, selama sebulan setiap hari beliau selalu menangis dan sedih karena tidak ada saksi yang beliau didatangkan dalam kejadian tersebut. Nah, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 1 sampai 5 sebagai jawaban dari kebohongan tersebut. Nah, jadi peristiwa tersebut yang dikenal dengan hadis Ifki ini sekaligus menjadi asbabun nuzul ayat An-Nur ayat 11 sampai 15 itu. Nah, maka dari itu mungkin ini pelajaran yang sangat berharga ya bagi teman-teman berbicara tentang hoax gitu. Nah, selain itu Allah pun berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang mana saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiku binab A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, dan agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum atau karena kebohongan dan kecerobohannya yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, sebetulnya ada beberapa solusi untuk kita bisa menghindari hal hoax tersebut atau misalkan istilah hoax tersebut tentunya dalam ajaran Islam. Yang pertama itu ada yang pertama kita bisa melakukan tabayun. Apa sih itu tabayun tuh? Kalau misalkan tabayun didefinisikan semacam etika berkomunikasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan secara tegas juga diatur dalam kode etik jurnalistik ya. Dalam kode etik jurnalistik tabayun juga bisa diartikan sebagai verifikasi atau pada zaman sekarang banyak orang-orang yang berbicara dengan verifikasi tentang kebenaran sebuah informasi. Nah, yang selanjutnya itu ada kita dianjurkan untuk melakukan tawakuf. Apa sih itu tawakuf? Tawakuf merupakan perilaku yang menahan diri atau berdiam diri terhadap perkara yang belum diketahui dalilnya gitu, atau misalkan kita sedang meragukan informasi-informasi gitu, tetapi kita tidak langsung mempercayainya isu tersebut tuh, tapi kita berdiam diri sampai kita mengetahui atau misalkan ada informasi selanjutnya yang menekankan bahwa informasi itu legal atau non legal gitu. Nah, yang selanjutnya kita juga disarankan dalam
ajaran Islam untuk melakukan tanajnub aljan, ya, tanajnub aljan. Nah, tanajnub aljan ini merupakan sebuah sikap untuk menjauhi asumsi dan prasangka gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah kalian menggulingkan satu sama lain gitu. Nah, yang selanjutnya kita juga dianjurkan dalam agama Islam untuk membiasakan membaca gitu. Nah, atau ikro. Nah, disinilah bisa diterapkan, atau misalkan ayat Al-Quran surat Al-Alaq 1-5 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang mulia yang mengajar kepada manusia dengan pena, dan dia juga mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, bisa disimpulkan atau misalkan bisa dicari kesimpulan mengenai ayat tersebut dalam kita membiasakan membaca untuk menyikapi perihal hoak ini. Nah, merupakan perintah membaca untuk kita dan menulis yang menjadi bagian dari penguatan budaya ilustrasi gitu. Nah, yang selanjutnya kita juga dianjurkan dalam agama Islam untuk melawan hoak tersebut. Nah, sebetulnya kita kebetulan sekali lahir pada zaman sekarang, atau biasa orang menyebutnya zaman revolusi industri 4.0 atau 4.0 ya, yang biasa disebut. Nah, itu kan diartikan bahwa kita lahir pada kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat begitu cepat ya. Jadi mungkin bisa dikatakan mudah dan sulit juga buat kita untuk melawan hoax tersebut. Akan tetapi kita juga bisa mencari data-data yang memang, atau informasi-informasi yang memang benar keberadaannya gitu. Nah, mungkin sebelum saya mengakhiri pidato singkat ini, saya menarik kesimpulan bahwa marilah kita sama-sama untuk jangan terlalu percaya ketika misalkan memang menerima atau dikasih informasi ketika misalkan kebenarannya tidak kebenarannya tidak pasti gitu. Nah, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan dalam pidato singkat kali ini. Wabillahi taufiq kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.